Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Hasna Kusnul Latifah, Divya Faza Sakilah, dan Ila Amaliyatun Husna yang berjudul Sejarah dan Latar Belakang Perencanaan Program Pendidikan. A. Sejarah perkembangan perencanaan program pendidikan sebelum Perang Dunia II. Perencanaan pendidikan yang dianggap sebagai yang tertua pada abad ke-19. Pada masa modern, Perang Dunia II, Uni Soviet melaksanakan rencana pendidikan pada tahun 1923 yang dituangkan dalam rencana 5 tahun dan dikenal dengan menciptakan masyarakat baru dalam bentuk rencana 5 tahun pertama pemuda Soviet. Dengan rencana ini, Uni Soviet berhasil mengubah bangsa yang besar, di mana yang awalnya bangsanya banyak yang buta huruf, menjadi bangsa yang pendidikannya paling maju dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan pendidikan yang dibuat pada awal abad ke-19 sebelum Perang Dunia II memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perencanaannya hanya pada tahun per tahun, artinya perencanaan hanya berlangsung tidak lama atau bersifat jangka pendek. Yang kedua, fragmenter, artinya bagian atau komponen pendidikan direncanakan secara terpisah. Yang ketiga, tidak integral, artinya lembaga pendidikan melakukan perencanaan secara terpisah, kurang memperhatikan perkembangan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Yang keempat, tidak dinamis. Artinya, model perencanaan digunakan tidak fleksibel, kaku, dan sulit untuk disempurnakan. B. Sejarah perkembangan perencanaan program pendidikan setelah Perang Dunia II. Perencanaan pendidikan dianggap sangat penting oleh negara-negara di dunia, baik negara maju maupun juga negara berkembang. Perkembangan perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia II dimulai di Inggris, di mana Undang-Undang Pendidikan tahun 1944 memerintahkan setiap 146 local education authorities untuk merencanakan pendidikan mereka sendiri. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNESCO telah mengambil langkah strategis untuk membantu negara-negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang, untuk menerapkan dan melaksanakan perencanaan pendidikan dengan benar di negara masing-masing. Langkah-langkah yang digunakan UNESCO adalah bentuk konferensi perencanaan pendidikan yang bersifat regional sebagai berikut. A. Kawasan Amerika Latin, B. Kawasan Asia, C. Kawasan Afrika, D. Kawasan Arab, dan E. Kawasan Eropa dan Amerika Utara. Selanjutnya saya Divya Faza Sakilah akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perencanaan program pendidikan di Indonesia. Perencanaan program pendidikan di Indonesia dimulai pada tahun 1967 sampai 1968. Pada tahun 1969, Kantor Pajak Depdikbud diberi tugas dan wewenang untuk menyusun Kemendikbud, sedangkan yang bertugas untuk menyusun pembangunan adalah Sekretaris BPP. Pada tahun 1970, sebuah proyek nasional percontohan pendidikan nasional didirikan di Sumatera Barat, dan pada tahun 1972 didirikan di Jawa Tengah dan di daerah istimewa Yogyakarta. Mulai tahun 1975, Kantor Perencanaan dibentuk oleh Sekjen Kemendikbud yang setiap tahunnya menyusun rencana, program rutin, dan pengembangan, serta mengkoordinasikan perencanaan dan mengupayakan keselarasan antara rencana sektoral dan regional. Tahun 1982, di lingkungan Kemendikbud telah menerapkan sistem dan mekanisme perencanaan
dan pengembangan terpadu secara rutin sebagai upaya menyatukan pola pikir dalam perencanaan pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan program pendidikan yang ada di Indonesia yang mulai menerapkan rencana pendidikan 5 tahun, yakni pada periode 2005 sampai 2025, yang mana akan dibagi menjadi setiap 5 tahun. Yang pertama periode 2005 sampai 2010. Periode ini berkonsentrasi pada kapasitas dan modernisasi yang sangat mendukung program pemerintahan, yaitu pendidikan untuk semua, yang artinya pendidikan akan diratakan ke seluruh lapisan masyarakat dan mempertinggi alternatif penyelesaian sengketa APS dan mengurangi angka buta aksara, sehingga jika masyarakat Indonesia tidak buta aksara, maka tidak akan mudah untuk dibodohi karena dia bisa membaca, menulis, dan lain sebagainya. Pada periode 2010 sampai 2015 difokuskan pada peningkatan pelayanan atau difokuskan pada penguatan pelayanan. Dengan akses pendidikan yang semakin mudah dan layanan pendidikan yang semakin baik akan menciptakan para penggerak pembangunan menuju visi negara dan bangsa Indonesia yang aman, adil, dan makmur. Pada periode 2015 sampai 2020, fokus pada pendidikan yang berkualitas dengan daya saing regional pada tingkat ASEAN. Untuk periode 2020 sampai 2025, ini berfokus pada daya saing internasional karena semakin lama, baik dalam pendidikan maupun yang lain, ini semakin mengglobal. Sehingga kita juga harus memperbarui bahwa pendidikan juga harus semakin mendunia. Latar belakang perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan sudah ada sejak zaman dahulu. Bangsa Sparta sejak 2500 tahun yang lalu telah merencanakan pendidikan untuk merealisasikan tujuan militer, sosial, dan ekonomi mereka. Plato dalam bukunya Republik menulis tentang rencana pendidikan yang dapat menjamin tersedianya tenaga kepemimpinan dan politik yang dibutuhkan oleh Athena. Cina dalam pemerintahan dinasti Han dan Peru pada masa kejayaan, kerajaan Inca merencanakan pendidikan mereka untuk menjamin kelangsungan hidup negara masing-masing. Bangsa Indonesia dengan semangat untuk terlepas dari belenggu penjajahan telah lahir berbagai lembaga pendidikan melalui pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan tradisional, hingga lahirnya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara, Sumatera Tawalib, Diniyah School oleh Zainuddin Labai, Diniyah Putri oleh Rahmah El Yunusiah, dan INS Kayu Tanam oleh Muhammad Syafi'i. Kemudian pada abad ke-18 ditemukan tulisan yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan yang berjudul Perencanaan Universitas di Rusia karya Diderot. Sejak tahun 1950, beberapa negara yang baru dapat kemerdekaan mulai menerapkan perencanaan pendidikan sebagai instrumen peningkatan pembangunan pendidikan. Selanjutnya adalah aliran-aliran perencanaan. Aliran perencanaan merupakan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan pembaharuan dalam dunia pendidikan, yang mana pembaharuan ini akan selalu ada seiring berkembangnya manusia. Di Indonesia ada beberapa aliran, di antaranya ada aliran klasik yang mana sudah dimulai pada zaman Yunani kuno yang berkembang pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Lalu menurut Musyaharjo, aliran perencanaan pendidikan itu ada beberapa macam, antara lain progresivisme, aliran esensialisme, dan aliran rekonstruksionalisme.